Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Sudah siap untuk belajar? Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, hari ini kembali lagi di video pembelajaran tematik tema 2 dengan subtema 2, yaitu tentang manfaat energi. Teman-teman sudah siap? Jika sudah siap, coba dijawab pertanyaan Miss Tina. Salam anti korupsi. Apa jawabnya? Berani, jujur, hebat. Hebat teman-teman grade 4 ini. Oke teman-teman, hari ini sesuai dengan subtemanya, subtema 2 kita akan belajar tentang manfaat energi. Setelah subtema 1 kita mengenal bermacam-macam energi, hari ini kita mau belajar manfaatnya dan perubahan energinya. Energi yang pertama yaitu matahari. Manfaat energi matahari yaitu untuk menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, terjadinya siklus perputaran air, berperan dalam proses terjadinya awan, berperan dalam fotosintesis, dan untuk energi alternatif. Dan energi yang kedua yaitu energi listrik. Manfaatnya sebagai sarana pendidikan, untuk industri, untuk penerangan, sebagai aktivitas di rumah atau di pabrik, untuk media elektronik, dan untuk kesehatan. Dan energi yang ketiga yaitu energi angin. Nah, energi angin itu yang pertama manfaatnya untuk menggerakkan kapal layar. Kapal layar ini dapat bergerak jika ada energi angin. Yang kedua yaitu sebagai olahraga, yaitu ada paralayang dan gantole. Olahraga ini membutuhkan energi angin. Dan yang ketiga yaitu untuk pembangkit listrik dan untuk menentukan arah. Nah, seperti yang sudah Miss Tina sampaikan bahwa energi mengalami perubahan. Contohnya yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas, yaitu pada peralatan-peralatan seperti setrika, kompor gas, rice cooker, dan solder. Ini adalah salah 4-nya dari energi listrik yang dapat berubah menjadi energi panas. Selanjutnya, energi listrik yang bisa berubah menjadi energi gerak. Itu terjadi pada kipas angin, blender, bor, dan sepeda motor. Ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ada juga energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu bohlam atau neon. Dan ada juga perubahan dari energi kimia menjadi energi panas, yaitu pada kompor dengan bahan bakar minyak tanah. Minyak tanah merupakan energi kimia yang berubah menjadi energi panas. Nah, coba kita lihat di sini. Ada energi listrik dan menjadi energi panas. Ada setrika, microwave, solder, oven, rice cooker, kompor listrik, pemanggang listrik, dan pemanas air listrik. Dari energi listrik ke energi gerak ada kipas angin, blender, bor, lift atau elevator, tangga berjalan, mixer, motor listrik, mesin jahit, penyedot debu atau vacuum cleaner, dan mesin cuci. Ada juga energi gerak berubah menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggosok-gosokkan telapak tangan kita, akan terasa hangat. Itu mengubah geraknya dari digosokkan, mengubah menjadi panas atau hangat. Lalu berjalan kaki yang jauh, bermain perosotan,
ban sepeda dan aspal saat mengerem, lalu membuat api dengan batu. Dua buah batu jika kita tek itu akan memercikan api. Ada juga perubahan energi cahaya ke energi listrik, yaitu dari alat yang namanya panel surya. Atau energi gerak berubah menjadi energi bunyi, yaitu dengan cara bertepuk tangan, atau getaran pita suara kita, atau alat musik saat dipukul, dipetik, atau ada lebah yang berdengung, dan gerak langkah sekelompok orang berbaris di jalan. Dia materi kita tentang manfaat dan perubahan energi. Sekarang kita akan belajar tentang matematika mengurutkan pecahan. Siap? Disimak ya. Ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, untuk membandingkan kita harus ingat kembali simbol untuk membandingkan. Teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, yang atas itu adalah simbol untuk lebih dari. Sedangkan yang di bawah itu adalah simbol untuk kurang dari. Cara membandingkan pecahan yang pertama yaitu dengan gambar. Jika dengan gambar, teman-teman melihat besarnya daerah arsiran. Contohnya ada gambar pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Yang diarsir itu lebih besar yang 1/2. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3 dan lebih besar dari 1/4. Yang kedua yaitu membandingkan dengan penyebut yang sama. Contoh 2/4 dibandingkan dengan 1/4. Penyebutnya sudah sama yaitu 4. Nah, teman-teman lihat angka pembilangnya, pembilang yang atas. 2 dengan 1, mana yang lebih besar? 2. Jadi 2/4 lebih besar dari 1/4. Nah, harus diingat ya teman-teman, jika dengan penyebut yang sama, teman-teman hanya membandingkan pembilangnya saja. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, kita membandingkannya dengan cara yang pertama yaitu dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Oke, di sini kita coba ya, kita kalikan dengan bilangan 3. 3/5 sama-sama dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 9, 5 dikali 3 15. Jadi yang 3/5 ini adalah 9/15. Sedangkan yang 2/3 kita kalikan dengan angka 5 agar penyebutnya sama. 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi nilai 2/3 ini adalah 10/15. Nah, jika sudah seperti ini, kita bandingkan 9/15 dengan 10/15. Seperti awal lagi, jika penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang pertama 9, yang kedua 10. Berarti apa teman-teman? 9 itu lebih atau kurang dari 10? Kurang. Jadi kita beri simbol kurang dari. Nah, kalau cara yang kedua yaitu kita kalikan silang. Nah, cara kedua kita kalikan silang. 3/5 dibandingkan dengan 2/3. Kita kalikan silang. 3 dikali 3 9, 5 dikali 2 10. Jadi 9 sama 10. Berarti sama ya teman-teman, simbolnya kurang dari. Jadi 3/5 kurang dari 2/3. Itu
jika dengan penyebut yang berbeda. Teman-teman bisa melakukan dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama atau dengan perkalian silang. Baik teman-teman, setelah belajar membandingkan, sekarang kita akan belajar mengurutkan. Yang pertama yaitu mengurutkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Sama seperti saat membandingkan, saat mengurutkan pun yang harus teman-teman lihat adalah pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Di sini Miss Tina berikan contoh, ada pecahan 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, dan 2/5. Penyebutnya tidak perlu dilihat. Sekarang teman-teman lihat ke pembilangnya. Bilangan apakah yang paling kecil? 1/5 ya, 1/5. Yang terkecil kedua 2/5. Lalu 2/5 lagi karena ada dua bilangan bernilai 2/5. Lalu selanjutnya terkecil yang berikutnya yaitu 3/5 dan 4/5. Jadi yang perlu dilihat sekali lagi adalah pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya itu berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, yang harus teman-teman lakukan yaitu mencari KPK dari penyebut setiap pecahan. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Setelah dicari dan didapatkan KPK-nya, teman-teman menyamakan penyebutnya. Jika sudah sama penyebutnya, teman-teman silakan mengurutkan bilangan tersebut tergantung pada perintahnya dari yang terbesar atau yang terkecil. Oke, disimak contoh soal yang Miss Tina berikan. Oke teman-teman, sekarang Miss Tina akan menyampaikan cara mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada pecahan 3/8, 1/6, 3/4, dan 2/3. Penyebutnya berbeda. Penyebutnya itu 8, 6, 4, dan 3. Nah, dari penyebut yang berbeda ini, kita akan menyamakan penyebut tersebut, yaitu dengan mencari KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini kita cari KPK-nya dari penyebut 8, 6, 4, dan 3. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 3 dibagi 2 tidak bisa. Jadi teman-teman tetap menulis angka 3. Lalu kita bagi 2 kembali karena masih ada bilangan yang dapat dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 3 dibagi 2 tetap tulis 3. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tetap tulis 3. Masih ada yang dapat dibagi 2? Kita bagi 2 lagi. Dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, kita tetap tulis 3. 1 dibagi 2 pun tetap ditulis 1. 3 dibagi 2 pun tetap ditulis 3. Nah, tinggal angka 1, 3, 1, 3. Kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3, tetap tulis 1. 3 dibagi 3, tetap ditulis 1. 1 dibagi 3, tetap tulis 1. 3 dibagi 3, 1. Nah, jadi KPK dari 8, 6, 4, dan 3 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Jadi yang ini teman-teman kalikan ya. Nih, yang Miss Tina lingkari. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24.
4. Jadi KPK dari 8, 6, 4, dan 3 adalah 24. Jika sudah ditemukan penyebutnya, maka kita kembali ke bilangan ini. Kita buat di sini semuanya dengan penyebut 24. 24, 24, 24. Sekarang kita bagi 24 dibagi 8, 3 dikali 3, 9. 24 dibagi 6, yaitu 4. 4 dikali 1, 4. 24 dibagi 4, 6. 6 kali 3, 18. 24 dibagi 3, 8. 8 dikali 2, 16. Jadi yang jika penyebutnya sama akan memperoleh pecahan 9/24, 4/24, 18/24, 16/24. Jika diurutkan dari yang terkecil, maka yang paling kecil angka berapa? 4/24. 4/24 itu pecahannya 1/6. Jadi yang paling kecil 1/6. Lalu 9/24 yaitu 3/8. Lalu yang terkecil ketiga 16/24 yaitu bilangannya 2/3. Dan yang terakhir adalah 18/24 yaitu pecahannya 3/4. 3/4. Nah, ini teman-teman, cara mengurutkan bilangan yaitu pertama penyebutnya harus disamakan dengan cara mencari KPK. Jika mengurutkan, kita lihat mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar dari yang terkecil. Itu tinggal dibalik dan disusun. Baiklah teman-teman, berikut adalah contoh kedua mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sini ada pecahannya 1/2, 2/5, 3/4, dan 4/5. Nah, tadi apa yang pertama kita lakukan teman-teman? Ya, yaitu mencari KPK. Nah, KPK dari penyebut 2, 5, dan 4. Nah, kita cari, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tetap ditulis 5. 4 dibagi 2, 2. Masih bisa ada yang dibagi 2, kita bagi 2 kembali. 1 tetap ditulis 1, 5 tetap ditulis 5, 2 dibagi 2, 1. Nah, yang terakhir kita bagi dengan angka 5. Di sini tetap ditulis 1, di sini tulis 1, dan di sini 1. Maka nilai KPK-nya yaitu 2 kali 2 kali 5. Berapa teman-teman? Iya, 20. Jadi penyebutnya adalah 20. Nah, sekarang kita cari dengan penyebut yang sama yaitu 20. Di sini 20, di sini 20, di sini 20, dan di sini 20. Yang pertama, 20 dibagi 2. Ya, 10. 10 dikali 1 tetap 10. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya 8/20. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 3, 15. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 4, 16. Pinter teman-teman dari grade 4. Nah, jika sudah ditemukan seperti ini, kita hanya mengurutkan. Nah, yang pertama yaitu dari yang terbesar.
dari 10 per 20, 8 per 20, 15 per 20, dan 16 per 20, mana bilangan yang paling besar? Dilihat bagian atas ya teman-teman. Berapa? Ya, 16 per 20, ini paling besar. Angka pecahan sebelumnya berapa? 4 per 5. Jadi teman-teman tulis di sini 4 per 5. Yang terbesar kedua berapa teman-teman? 15 per 20. Angka pecahannya 3 per 4. Jadi kita tulis di sini 3 per 4. Yang terbesar yang ketiga, angka berapa? Oke, 10 per 20. Pecahannya yaitu 1 per 2. Teman-teman tulis di sini 1 per 2. Dan terakhir, terbesar yang terakhir yaitu 8 per 20 atau 2 per 5. Nah, ini adalah urutan bilangan pecahan dari yang terbesar. Bagaimana jika dari yang terkecil? Berarti teman-teman tinggal dibalik. Yang terkecil pertama yaitu 2 per 5. Terkecil yang kedua 1 per 2. Terkecil yang ketiga 3 per 4. Dan terkecil yang terakhir atau yang terbesar yaitu 4 per 5. Teman-teman, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri dan harus sering berlatih agar mudah mengingatnya. Itu dia teman-teman, materi untuk hari ini yaitu Pecahan. Lalu apalagi teman-teman? Mencari pecahan yang senilai, mengurutkan, membandingkan. Nah, sekarang tugas teman-teman yaitu mengerjakan halaman 52 sampai 53 dan mengerjakan halaman 88 sampai 89. Jangan lupa materinya untuk diulang kembali, dibaca-baca kembali, dicoba kembali. Jika tidak paham, boleh WhatsApp Miss Tina menanyakan yang belum dipahami bagian yang mana. Oke teman-teman, itu dia materi kita untuk hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran untuk hari ini. Semoga teman-teman cepat memahami, dapat mengerjakan semua latihannya. Mohon maaf bila Miss Tina hari ini ada kesalahan untuk penyampaian pembelajaran hari ini. Nanti kita akan evaluasi bersama Miss Tina di Zoom ya. Untuk apa evaluasi? Untuk Miss Tina tahu teman-teman yang belum paham yang mana. Jadi nanti dapat Miss Tina ulang kembali materi yang belum dipahami oleh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Akhir kata Miss Tina ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Dadah.